Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 186. Pejabat pemerintah pusat memang berbeda dengan orang biasa. Bahkan tanggal mereka berbeda dari yang lain. Senin. Setelah semua hal yang terjadi selama akhir pekan, Dong Suebing kembali bekerja dengan penuh semangat. Dia akan dipindahkan ke tingkat akar rumput untuk menjadi wakil kepala biro. Meskipun Xie Huilan telah menggunakan koneksinya untuk membantu mendapatkan transfer, pemberitahuan resmi belum dikeluarkan. Ini akan keluar beberapa hari ini. Itu sebabnya Dong Suebing harus tetap tenang selama beberapa hari ke depan. Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun sebelum transfernya. Selamat pagi, Ketua Dong. Selamat pagi, Ketua. Ketua Dong, kudengar kamu akan naik. Seorang anggota staf Departemen Keuangan bertanya dengan lembut. Seseorang dari Komisi Inspeksi Disiplin berjalan mendekat. Ketua Dong, apakah kamu benar-benar akan dipindahkan? Dong Suebing bingung. Saya tidak yakin. Bagaimana kalian semua mengetahui hal ini? Hah, semua orang membicarakan hal ini. Ada rumor bahwa Anda akan dipindahkan ke keamanan publik. Apakah itu benar? Dong Suebing berpikir sendiri. Tidak ada rahasia dalam pelayanan pemerintah. Xie Huilan seharusnya meminta bantuan banyak orang untuk transfernya, dan kabar tersiar. Namun Dong Suebing juga tidak mau bersembunyi. Dia menjawab, mengatakan bahwa dia tidak yakin tentang hal ini. Jika orang lain yang menerima transfer, tidak ada yang akan mengganggu. Tapi kepala Xiao Dong lah yang akan dipindahkan. Dia akan dipindahkan dari keamanan negara ke keamanan publik. Dalam waktu setengah jam, seluruh cabang tahu bahwa kepala Xiao Dong akan pindah. Semua orang membicarakan hal ini. Ketua Xiao Dong sangat cakap. Dia bisa mendapatkan transfer dari keamanan negara ke lembaga lain. Dia akan pergi ke keamanan umum untuk menjadi wakil kepala biro. Tidak semua orang bisa mengatur transfer tersebut. Tanpa koneksi, siapa yang akan membantu Anda mengatur transfer? Ini, tapi sayang sekali. Apa yang akan terjadi di cabang distrik barat setelah kepala Xiao Dong pergi? Tidak ada yang bisa menyelamatkan cabang jika terjadi sesuatu. Tan Limei, Chang Juan, dan anggota kantor urusan umum lainnya juga mendengar rumor tersebut. Mata Wang Xin memerah. Ketua Dong, apakah kamu benar-benar pergi? Dia akhirnya menemukan bos yang baik dan tidak ingin dia pergi. Tan Limei juga hampir menangis. Tapi ini dianggap sebagai promosi untuk Ketua Xiao Dong. Dia tidak bisa meminta untuk tinggal. Ketua Dong, selamat. Chang Juan tertawa. Kamu memecahkan rekor dari seberapa cepat kamu naik peringkat. Dong Suebing sangat gembira. Dia memegang tangannya dan tertawa. Itu belum dikonfirmasi. Saatnya mulai bekerja. Guo Panwei tersenyum dan memberi selamat kepada Dong Suebing. Setelah Dong Suebing memasuki kamarnya, Guo Panwei segera masuk ke kantornya. Dia membantu Dong Suebing menyeduh secangkir teh. Dia terkejut mengetahui bahwa Dong Suebing akan pindah. Dia tahu kepala Xiao Dong kompeten, tapi dia tidak menyangka dia akan dipromosikan menjadi wakil kepala dalam beberapa bulan dan akan dipindahkan dari keamanan negara. Dong Suebing akan pergi ke keamanan publik untuk mengambil peran kepemimpinan. Hanya mereka yang memiliki pendukung kuat yang bisa melakukan hal ini. Dong Suebing tahu mengapa Guo Panwei memperlakukannya dengan sangat baik hari ini. Dia pasti memikirkan posisi Dong Suebing. Keesokan paginya, Dong Suebing melanjutkan pekerjaannya. Dia menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan masing-masing. Ketika Dong Suebing tiba di kantor Suyan, Suyan tiba-tiba menghentikannya untuk pergi. Xiao Dong, duduklah. Mari kita bicara. Dong Suebing tahu Suyan pasti sudah mendengar rumor tersebut. Dia berdeham dan tidak tahu harus berkata apa. Benar, dia akan memberitahu Suyan terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan salah? Ketua Suaku Suyan menatapnya. Kamu akan dipindahkan. Jawab Dong Suebing. Seharusnya. Namun hal itu belum dapat dikonfirmasi. Aku tidak memberitahumu tentang ini karena dia tidak berani memberitahu Suyan tentang ini sebelumnya. Bagaimana jika Suyan menolak melepaskannya? Haruskah dia meminta Xie Huilan untuk terus mengatur pemindahannya? Itu akan menyinggung perasaan Suyan. Suyan telah banyak membantu Dong Suebing sejak dia masuk keamanan negara. Dia sangat dekat dengannya, dan dia tidak ingin berselisih dengannya. Suyan tersenyum.
Saya pikir Anda akan menurunkan nada setelah Anda mendapatkan pangkat wakil kepala SC. Kamu tidak akan duduk diam. Dong Suebing tersenyum malu. Anda akan menuju ke tingkat akar rumput. Lingkungan di sana berbeda dengan Beijing. Anda harus memperhatikan banyak hal, terutama sifat burukmu. Kamu harus mengendalikan emosimu. Su Yan juga tidak ingin melihat Dong Suebing pergi. Dia adalah bawahan yang baik dan bisa membantunya memecahkan banyak masalah. Dia tidak akan pernah menemukan orang seperti dia di masa depan. Tapi dia tetap bahagia untuk Dong Suebing. Keamanan publik memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan keamanan negara. Alangkah baiknya jika Anda bisa dipindahkan ke sana. Anda akan memiliki masa depan cerah di sana, terutama di tingkat akar rumput. Dengan kemampuan yang Anda miliki, Anda harus bisa mendapatkan hasil yang baik. Lakukan yang terbaik, dan jangan mempermalukanku. Dong Suebing terkejut. Dia tidak menyangka Su Yan akan mengatakan hal seperti itu dan tersentuh. Ketua Su, saya Su Yan tahu apa yang ingin dikatakan Dong Suebing, dan dia tertawa. Sejujurnya, aku tidak ingin kamu pergi. Namun transfer ini penting bagi Anda. Kamu pikir aku akan menghentikanmu pergi? Dong Suebing menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Ketua Su. Saya akan selalu mengingat ajaran Anda. Maaf telah menimbulkan masalah bagi Anda selama beberapa bulan terakhir. Su Yan tertawa. Akan sangat bagus jika Anda dapat mengingat ajaran saya. Kamu belum pernah mendengarkanku selama ini. Tidak, baiklah. Su Yan melihat kembali dokumen yang sedang dia baca. Menurut Anda siapa yang cocok untuk mengambil alih posisi Anda di kantor urusan umum? Dong Suebing berpikir sejenak. Transferku masih belum selesai. Tapi Guo Panwei cocok menjadi wakil kepala kantor. Dia berpengalaman dan serba bisa. Dong Suebing memang ingin merekomendasikan Tan Limei dan yang lainnya. Tapi semuanya kurang pengalaman. Hanya Guo Panwei yang memenuhi syarat menjadi wakil ketua. Su Yan mengangguk. Oke, kembali bekerja. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengendur hanya karena Anda akan dipindahkan. Haha, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Kembali ke kantor urusan umum, Dong Suebing memanggil Guo Panwei ke kantornya. Panwei, silakan duduk. Guo Panwei tidak tahu apa yang terjadi dan duduk dengan hati-hati di hadapan Dong Suebing. Dong Suebing tersenyum. Panwei, umurmu hampir 30, kan? Anda adalah anggota senior kantor urusan umum. Saya tahu Anda telah mengerahkan upaya terbaik Anda di tempat kerja selama beberapa tahun terakhir. Kepala Su telah meminta rekomendasi kepada saya sebelumnya, dan saya merekomendasikan Anda. Anda harus siap mengambil alih tugas saya jika saya dipindahkan. Guo Panwei tercengang. Dia menjawab dengan penuh semangat. Terima kasih, Ketua Dong. Terima kasih banyak. Dong Suebing melambaikan tangannya. Lakukan yang terbaik. Dia ingat apa yang dikatakan Su Yan padanya dan menirunya. Jangan mempermalukanku. Guo Panwei sudah lama mengincar posisi wakil kepala kantor urusan umum. Tapi tidak peduli bagaimana dia memperjuangkan posisi ini, dia tidak bisa mendapatkannya. Dia mengira kepala Xiao Dong akan merekomendasikan Tan Limei atau Sun Zuang untuk posisi ini. Tapi Dong Suebing merekomendasikannya. Guo Panwei sangat bersemangat. Ketua Xiao Dong sangat dekat dengan Ketua Su, dan Ketua Su pasti akan mempertimbangkan rekomendasinya. Sebelum makan siang, Dong Suebing pergi ke kantor para pemimpin lain yang dekat dengannya. Kepala Zhen pergi ke biro kota untuk rapat dan tidak ada di kantornya. Namun Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji, Kepala Kantor Urusan Umum, Li Qing, dan yang lainnya masih ada. Semua pemimpin memberi Dong Suebing kata-kata penyemangat. Setelah makan siang, Dong Suebing kembali ke kantornya. Dia telah berbicara dengan hampir semua pemimpin, dan yang tersisa hanyalah pemberitahuan resmi transfer. Namun masalah datang pada saat yang paling tidak diduga. Sekitar pukul 12.20, Tan Limei berlari ke kantor Dong Suebing tanpa mengetuk pintu. Ketua Dong, ada masalah. Dong Suebing memandangnya. Apa yang telah terjadi? Brengsek, apakah dahan itu terbakar lagi? Tan Limei menunjuk keluar. Ada seseorang di luar pintu masuk utama kami meneriakkan namamu. Dia berkata meneriakkan namaku. Dong Suebing terkejut. Mengapa seseorang meneriakkan namaku? Menurutku kamu harus keluar dan melihatnya sendiri. Dong Suebing merasakan ada yang tidak beres dan segera keluar bersama Tan Limei.
Semua staf kantor urusan umum dan beberapa orang dari bagian politik berada di luar koridor, memandang keluar jendela. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika melihat Dong Suebing. Dong Suebing punya firasat buruk dan melihat keluar. Dia tidak dapat melihat dengan jelas karena jaraknya yang jauh. Namun dia bisa melihat seorang pria parubaya berdiri di luar gerbang utama. Pria parubaya itu menunjuk ke gedung mereka dan berteriak, "Dong Suebing, keluar. Saya tahu Anda sedang bekerja di dalam. Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi di dalam selamanya. Kapan Anda akan melunasi hutang judi Anda dengan saya? 254.000 RMB. Kembalikan uang saya hari ini. Dong Suebing, pergi dari sini. Anda telah kehilangan uang itu karena saya. Bayar aku kembali sekarang." Wajah Dong Suebing menjadi hitam. Pria itu sangat berisik. Semua orang di kompleks itu bisa mendengarnya. Orang-orang melihat keluar jendela melihat keributan itu. Ketua Xiao Dong berhutang uang karena berjudi. Dia berhutang lebih dari 200.000 pada pria itu. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon biro ke-6. "Kirimkan 2 orang untuk menangkap orang itu di luar. Saya ingin melihat siapa yang mencoba menjebak saya." Dong Suebing tidak mengenal orang itu. Karena pria itu mengetahui namanya dan lokasi tempat kerjanya, dia pasti diutus oleh seseorang. Wei Nan, Guo Sunji, Zhou Guoan, Yan Lei. Dong Suebing hanya menyinggung keempat orang ini. Selain mereka, tidak ada yang akan melakukan hal semacam ini. Brengsek, saya tidak ingin masalah dan hanya ingin tetap rendah hati. Saya harus dipindahkan dalam 1 atau 2 hari. Keparat Care, ada masalah yang tak ada habisnya di sini. Staf biro ke-6 yang menjawab panggilan itu menjawab, "Ketua Dong, kami sudah mengirim orang keluar." Dong Suebing berkata, "Bagus, jangan biarkan dia pergi." Namun ketika pria itu melihat 2 personel berseragam berlari ke arahnya dari dalam gedung, dia berbalik dan lari. Kedua petugas itu mengejarnya. Namun mereka kembali setelah 5 menit. Mereka gagal menangkap pria itu. Dong Suebing sangat marah. Pria itu telah melarikan diri, dan Dong Suebing tidak punya cara untuk menjelaskannya. Dong Suebing segera memberitahu kedua petugas itu, "Maaf merepotkan kalian berdua. Bisakah kamu menunggu di pos jaga sebentar? Jika orang itu kembali, kalian semua harus menangkapnya." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.